Negara mana? Tempat hijrah yang pertama kali Ethiopia, ya, atau Habasyah. Cuma letaknya jauh, harus dari Mekah ke Jeddah, dari Jeddah nyebrang Laut Merah, baru sampai di Habasyah. Karena kalau sahabat minta hijrah ke sana, Rasul izinkan, karena di Habasyah ada raja yang bersedia melindungi, istilahnya sekarang suara politik, ya. Tapi jauh dan biayanya mahal. Rasulullah cari tempat lagi di mana yang agak dekat, murah. Ada satu tempat cuma 80 km dari Mekah. Dan Rasulullah punya beberapa saudara di sana. Apa nama kota itu? Taif. Ya. Rasul punya saudara di sana, maka beliau ditemani seorang sahabat berangkat hijrah ke sana. Modal Allah di sana. Tapi ternyata sebelum Rasul berangkat, orang-orang kafir Mekah sudah kirim utusan berangkat duluan ke Taif, ngasih tahu nanti Muhammad bakal datang. Dia bakal membuat perpecahan umat. Tolong dilawan. Ya. Itulah akhirnya Rasulullah datang bukan disambut malah disambit. Ya. Maka Rasulullah ngajari ke Taif, dan ternyata tempat yang paling nyaman saat itu adalah adanya di Madinah. Namanya apa waktu itu? Yasrib. Ya. Nah, Yasrib sama Mekah itu beda. Yasrib itu banyak pohon kurma, masyarakatnya masyarakat petani. Kalau Mekah masyarakat pedagang. Beda nggak budayanya masyarakat pedagang sama petani? Beda. Kalau pedagang kan mesti banyak ngomong gitu ya. Kalau petani banyak kerja, ya, lebih kalem. Ya. Nah, Rasul melihat orang-orang Madinah ini kalem, maka Rasulullah siapkan kita berangkat ke sana. Nah ini dia. Ya. Sebelum berangkat umat Islam ke Madinah, Rasulullah utus 2 orang sahabatnya dulu. Yang pertama beliau sebut namanya adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Ini sahabat muda, pintar, banyak tulisnya tinggi, pintar, dan wajahnya good looking, public speakingnya bagus, ahli diplomasi. Ya. Para sahabat langsung oke, cocok, nomor 1 ini. Tapi kayak Rasulullah sebut nama yang kedua, para sahabat bingung. Apa alasan Rasulullah tunjuk nama yang kedua? Siapa ini yang kedua? Dampingi beliau? Ternyata ini nama yang Rasulullah sebut, Abdullah bin Umi Maktum. Siapa beliau? Ini sahabat Rasulullah yang tunanetra, buta. Para sahabat heran, emang gak ada orang lain apa untuk tugas penting kayak gini? Kok kenapa ditunjuk yang buta? Sedih hati mereka. Tapi para sahabat semuanya menjaga prasangka baik. Mereka yakin Rasulullah kalau sudah tunjuk orang, pasti Rasulullah tunjuk yang terbaik. Itu husnuzon para sahabat. Dan ternyata betul. Apa kalau tidak belum bin Maktum dibanding Umar, dibanding Musa bin Umair? Pertama, hafalan Qur'annya paling bagus. Yang kedua, bacaan Qur'annya enak. Yang ketiga, penguasaan tafsir Qur'annya paling bagus. Ya. Nah ini. Jadi kenapa Rasulullah utamakan beliau tadi? Hafalan Qur'annya bagus, bacaan Qur'annya enak, pemahaman Qur'annya paling bagus. Maka beliau yang paling pas untuk dakwah ke Yasrib. Mereka berdua berangkat, mulai memperkenalkan Islam di sana. Alhamdulillah. Tahun pertama 12 orang masuk Islam. Tahun kedua 72 orang sudah masuk Islam. Dan tahun kedua itulah kaum muslim di Madinah menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya di Mekah. Kalian silahkan datang ke kami. Kami siap menyambut kedatangan kalian di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk mulai berangkat ke Madinah. Ya. Ditambah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ardh.
Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasat masir. Ini perintah Allah untuk orang-orang kalau pengen enak ibadahnya, nyaman, silakan berangkat. Tapi ternyata ada yang kalau berangkat. Kenapa mau berangkat? Karena orang-orang Mekah yang musyriknya, kalau melihat ada orang Islam kaya yang mau berangkat hijrah, dikasih syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syarat dan ketentuannya? Boleh berangkat hijrah, tapi semua hartanya harus ditinggal di Mekah, nggak boleh ada dibawa ke Madinah. Nah ini banyak yang akhirnya batal berangkat gara-gara nggak rela pisah dari hartanya. Nah ini yang Allah sebut orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Tapi ada satu sahabat orang kaya yang rela melepas hartanya tetap berangkat hijrah. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dia rela berangkat ke Madinah meninggalkan hartanya. Yang paling berat buat Abdurrahman bin Auf ternyata istri dan anaknya nggak mau ikut berangkat ke Madinah. Itu ujian berat kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih gantian lebih dahsyat buat beliau. Ya. Waktu Umar bin Khattab minta izin, ya Rasulullah, saya mau berangkat hijrah. Boleh? Atau Rasulullah, silakan, mau berangkat. Tapi waktu Abu Bakar minta izin, ya Rasulullah, saya mau berangkat hijrah. Atau Rasulullah, jangan. Tunggu pesan dari penanti. Kenapa ini? Kenapa waktu Abu Bakar mau hijrah diperbolehkan, Abu Bakar mau hijrah nggak boleh? Harusnya yang paling pas nemenin Rasulullah hijrah itu siapa? Yang paling pas, ini kan kondisi bahaya. Yang paling pas dampingi Rasulullah hijrah siapa? Umar yang paling pas, fisiknya paling kuat ditakutin orang Mekah. Tapi ketika Umar minta izin kok diperbolehkan, Abu Bakar minta izin dilarang. Nah di sini rahasianya. Ya. Umar memang terkenal badannya tinggi besar, kuat, berani. Waktu dapat izin dari Rasulullah mau hijrah, Umar langsung berangkat ke tempat kumpulnya orang-orang Mekah. Umar ngomong di sana, besok pagi saya mau berangkat ke Yathrib. Saya lewat pintu gerbang. Kalau di antara bapak ada yang pengen istrinya kehilangan suami, ada yang pengen anaknya kehilangan bapaknya, tunggu saya di pintu gerbang. Ya. Ada yang berani? Ada yang berani nyikat? Oh, nyari sakit itu namanya ya. Kalau berani nyikat itu ya. Ya. Nggak ada yang berani nyikat. Rasulullah titip beberapa anak-anak beliau yang perempuan, titip berangkat bareng Umar. Ya. Aman. Rasulullah Abu Bakar masih tinggal di Mekah, nunggu saatnya untuk bisa berangkat hijrah. Apa yang dilakukan orang-orang Mekah ketika para sahabat Rasulullah mulai banyak yang hijrah? Mereka tahu suatu hari Rasulullah pun akan keluar menuju Madinah dan bikin kekuatan Islam di sana, membahayakan kota Mekah nantinya. Maka sebelum itu terjadi, rumah Rasulullah dikepung supaya Rasulullah nggak bisa keluar dari rumahnya. Ya. Tapi siapa backupnya Rasulullah? Backupnya Rasulullah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang backup. Ya. Allah kirim satu hal yang membuat orang-orang yang kepung, ini orang-orang kuat semua nih, anak-anak muda yang kuat, semuanya nggak berdaya. Apa yang Allah kirimkan buat anak-anak muda ini? Yaitu ngantuk. Ya. Pernah lihat preman yang ngantuk? Gimana? Lemas kan? Lemas. Pernah lihat orang badannya gede kalau lagi ngantuk? Tetap aja lemas. Dan ini
yang Rasulullah semuanya ngantuk, tidur semuanya, nggak sadarkan diri. Rasulullah keluar dari rumahnya, dan cuma ada satu zat yang nggak kenal rasa ngantuk. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Di surah Al-Baqarah ayat 225 kita kenal ayat kursi. Di mana bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang tidak tersentuh oleh ngantuk maupun tidur. Cuma Allah. Manusia semua kena rasa ngantuk. Ya. Betul, ngopi bisa ngilangin ngantuk? Ya, pas ngopi nggak ngantuk, habis ngopi ngantuk lagi gitu ya. Rasulullah keluar dari rumahnya, nyamperin Abu Bakar. Setelah ketemu Abu Bakar berdua, mereka berangkat ke puncak gunung. Ada gua di sini. Apa namanya? Gua Hira apa Gua Sur? Ya, namanya Gua Sur. Kalau Gua Hira tempat apa? Tempat Rasulullah terima wahyu. Nah ini di Gua Sur. Rasulullah naik. Kalau sekarang dari tempat bawah sini, tempat mobil parkir sampai ke atas, kalau jalannya cepat 1,5 jam sampai di atas. Sudah ada tangga-tangganya untuk naik. Zaman itu masih alami, ya, tajam-tajam batunya kan, nanjak ke atas. Rasulullah sama Abu Bakar sembunyi di sini. Berapa hari? Ya, ada yang bilang 3 atau 4 hari. Pertanyaannya, letak Gua Sur ini ke arah Yasrib, ke arah Madinah, atau ke arah yang lain? Ternyata Gua Sur letaknya ke arah yang lain. Jadi gini, ini Mekah, Gua Sur itu di selatan atau tenggara. Sementara Madinah adanya di atas, di utara. Aneh kan? Bergeraknya mau ke utara, tapi malah ke selatan dulu. Maksudnya apa ya? Untuk mengelabui. Karena ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, pikiran orang-orang Mekah pasti Rasulullah kemana? Ke Madinah, ke utara. Langsung semua kekuatan bergerak ke arah utara. Ternyata Rasulullah ada di selatan. Padahal Allah sudah memberikan jaminan buat Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah akan melindungi engkau, tidak akan binasa oleh tangan manusia. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok udah dijamin masih bikin strategi? Kalau udah dijamin kan enak aja kayak Umar, berangkat aja langsung gitu ya. Nah ini pesan penting buat kita. Jangan mentang-mentang merasa beriman lalu langsung tawakal. Ya. Kadang-kadang kita kan orang Islam, kita kan benar, bertawakal aja. Enggak bisa kayak gitu. Rasulullah aja udah dijamin Allah keselamatannya, tapi ikhtiar dulu gitu. Ikhtiarnya pakai otak mikir dulu. Ke selatan, pasti orang-orang yang ke utara. Nah, itulah Rasulullah. Di sini sekitar 3 atau 4 hari. Pertanyaannya, dari mana sumber makanannya? Selama 3-4 hari di puncak gunung kayak gini. Ini nggak ada kehidupan di sekitarnya ya. Belum ada gosip waktu itu. Ya. Dari mana Rasulullah dapat makanannya? Dan siapa yang kasih tahu Rasulullah bahwa sudah aman untuk keluar dari Gua Sur? Nah ini rahasia. Kenapa Rasul nahan Abu Bakar? Waktu Abu Bakar minta izin hijrah ditahan oleh Rasulullah. Rahasianya di sini ternyata. Ya, apa itu? Nah, ini peran putra putrinya Abu Bakar.
membantu ayahandanya dan Rasulullah. Yang pertama adalah namanya Abdullah bin Abu Bakar. Anak Abu Bakar ini punya tugas mencari berita. Istilahnya apa sekarang? Intelijen. Dia yang dengar berita orang Makkah lagi ngapain. Terus beritanya dibawa ke Rasulullah. Rasulullah memutuskan, sudah aman belum untuk keluar dari sini? Ya, oke. Pensuplai berita sudah ada. Kalau yang bawa makanan siapa? Kalau Abdul bawa makanan, dicurigai nggak? Pasti dicurigai orang Mekah. Ya. Ngapain mau bawa makanan? Mau kemana? Ya. Nah, siapa yang dari dicurigai bawa makanan? Ya, bukan Aisyah, kakaknya Aisyah. Ya, yaitu Asma binti Abu Bakar, kakaknya Bunda Aisyah. Ya. Kenapa Asma nggak dicurigai kalau dia bawa makanan? Karena Asma lagi hamil besar. Ya. Jadi ini perut yang besarnya hamil diikat dengan kain supaya nggak banyak goncang waktu naik gunung ini. Di atas hamilnya diletakkan makanan, diikat lagi pakai kain. Ya. Jadi waktu dia keluar dari rumah, orang Mekah nggak ada yang curiga, oh aja lagi hamil. Ya. Dan dia naik, bayangin dia, kita aja yang masih muda naik aja lumayan, apalagi Asma yang lagi hamil. Wah, ini luar biasa. Luar biasa keimanan dan semangatnya. Naik kayak gini, Masya Allah. Bawain makanan, minuman buat bapaknya dan Rasulullah SAW. Ya. Terus kan bijaksana ketahuan kalau lagi gunung gini. Gimana cara ngatur bijaknya? Ini Abu Bakar punya seorang pegawai, tugasnya gembalain domba-domba Abu Bakar. Nah, jadi ketika dua anak Abu Bakar sudah naik ke atas, tugas si penggembala kambing ini adalah menghapus jejak-jejak tadi. Dihapus jejaknya dengan langkah-langkah kambing dombanya tadi, sampai segitunya tuh. Itu yang tidak dimiliki oleh Umar bin Khattab, gak punya keluarga yang kayak gini. Tapi Abu Bakar punya keluarga yang mendukung kayak begitu. Nah, ternyata Rasulullah sudah ikhtiar sebaik mungkin, sudah upaya pakai strategi sebagus mungkin. Orang-orang Mekah sampai juga ke depan Rasul. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Ikhtiar boleh, tapi tetap ujian dari Allah pasti akan ada. Orang-orang Mekah ketika melihat ke utara, nggak ketemu Rasulullah, ada beberapa orang yang nyari ke selatan sampai dekat pintu gua. Ini saya tunjukkan sekarang. Guanya kayak gini. Ini gua Tur, kecil ya. Nah, di sini kota Mekah. Jadi nggak jauh-jauh banget. Ini kan kelihatan apa namanya? Bengawan Zamzam. Ya. Jadi nggak jauh banget tak kuasa ke sana. Terus mau banget di dalam sini. Dan ternyata orang-orang Mekah yang nyari-nyari sudah sampai depan pintu ini. Kalau dilihat pakai Google Maps kayak gini. Ini Ka'bah di sini. Ini Gua di sini. Jadi di arah selatannya. Mumpet Rasulullah di sini. 3 hari. Ya, di sini, Masya Allah. Nah, Abu Bakar yang di dalam udah dengar suara orang-orang Mekah makin dekat ke pintu gua. Takut banget Abu Bakar. Bukan takut buat keselamatan dirinya, takut buat keselamatan Rasulullah dan Islam berikutnya ini gimana. Di saat takutnya sampai kubur-kubur, Allah turunkan wahyu ayat yang membuat Abu Bakar hatinya menjadi tenang. Inilah yang kita bisa baca di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarullah.
إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Ketika keduanya ada di dalam gua. Oh ya, gua kalau bahasa Arab ada dua istilah. Kalau gua kecil yang orang cuma bisa duduk, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan-jalan disebut al-ghar. Tapi kalau gua yang gede yang bisa orang lalu lalang di dalamnya disebut apa istilahnya? Al-Kahfi. Ya. Jadi ashabul kahfi, penghuni gua. Itu guanya gede kayak gini. Kita bisa jalan-jalan dalam. Tapi kalau guanya kecil disebut al-ghar. Nah, ini ketika Rasulullah yang mulai sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah beserta kita. Langsung Abu Bakar yang tadinya khawatir banget dengar ayat ini langsung hatinya tenang karena yakin Allah beserta mereka. Dan Allah turunkan yang menolongnya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah berikan sakinah, ketenangan. Dan Allah kasih dengan apa? Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah kasih tentara-tentara Allah yang tidak bisa mereka lihat. Apa itu? Apa yang ditemukan oleh para orang Mekah yang mencari di depan gue ini? Sarang laba-laba. Masih utuh, masih rapi. Artinya apa? Nggak ada orang yang selalu lawan. Yang kedua, di pojokan sini ada sarang burung merpati. Dan burung merpati sudah dipahami nggak bakal bikin sarang kalau di dekat situ ada manusia. Ya. Maka melihat dua fenomena ini, orang-orang yang mencari, oh nggak ada Rasul, nggak ada Muhammad dan Abu Bakar di sini. Ini lihat masih utuh. Ini ada sarang burung merpati lagi. Itu pertolongan dari Allah. Akhirnya mereka turun lagi mundur. Padahal Abu Bakar sempat bilang, kalau saja orang-orang Mekah tadi mau nunduk sedikit, nengok ke dalam, pasti kaki kami kelihatan. Itu saking takut banget tuh. Kalau saja mereka mau nunduk sedikit, nengok ke dalam, kedua kaki kami kelihatan oleh mereka ini. Masya Allah ya. Jadi udah kebayang takutnya Abu Bakar sampai ke kubu-kubunya ini. Tapi dengan ayat tadi, Allah bikin hatinya tenang ya. Allah ya. Nah inilah atas bantuan Abu Bakar Rasulullah sampai menyampaikan pendapatnya tentang Abu Bakar kayak gini. Sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepada dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Paling support. Kalau istilahnya sekarang apa? Soulmate. Bestie. Iya. Sekolah bestie gitu ya. Circle lah gitu katanya gitu ya. Nah itu. Dan kemudian Rasul juga menyampaikan, andai kan aku boleh mengambil seorang kasih atau selain Rasul, saya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi ini adalah persaudaraan dalam Islam, ukhuwah yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, di sini kita lihat bagaimana peran Abu Bakar. Enggak berhenti sampai di situ. Begitu Abdullah ngabarin, orang-orang Mekah sudah putus asa mencari mereka berdua. Baru Rasul mengatakan, kita aman keluar. Akhirnya mereka keluar menuju sebuah tempat. Sampai di sana sudah ada yang nunggu di tempat tersebut. Siapa? Yang nunggu Rasul dan Abu Bakar? Ternyata seorang penunjuk jalan yang akan kasih tahu jalan tikus, tikus ya, jalan onta gitu ya, untuk sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Nah, yang unik di sini adalah ternyata orang tadi namanya Abdullah bin Uraikid, non Muslim. Sekali, yang bantuin Rasul Abu Bakar non Muslim, tapi dia profesional. Maksudnya gini, saya kalau dibayar pantas, saya kasih jasa saya. Dan oleh Abu Bakar, lu bayar, lu jual, gua beli. Dibayar oleh Abu Bakar, harga cukup. Syaratnya tunjukkan kami jalan yang aman sampai ke Madinah. Yang kedua, rencana ini nggak boleh ada yang tahu. Oke, deal.
kasih duitnya sama bakar. Ya, kayak gitu. Jadi pelajaran penting buat kita juga di sini. Kita boleh minta bantuan non muslim dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ikatannya adalah ikatan profesional kerja. Ya, sekali lagi, ikatannya ikatan profesional kerja. Kita bayar pantas, mereka lakukan secara profesional kerjaannya. Rasulullah pakai tenaga kayak gitu. Ya. Sampai hanya bisa selamat. Nah ini kalau sekarang istilahnya apa? Nggak bisa kerja sendirian, harus melibatkan pihak lain. Istilah sekarang adalah kolaborasi. Ya. Kalau anak muda bilangnya kayak gini, kolaps kalau nggak pengen kolaps. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Oh, maaf kurang jelas ya. Kalau ingin jalan segera, janganlah sendirian. Tapi kalau ingin jalan jauh, yuk jalan bareng-bareng. Ini kolaborasi. Ya. Saya punya cerita, ini masih baru ceritanya. Belum sebulan, masih bulan Juli ini ceritanya. Ini kisah kolaborasi anak-anak muda, keren banget. Ya. Oh yang ini. Ada slide ya. Ya sudah. Makasih. Ini anak-anak muda 5 orang dari Bandung, satu SMA. Sampai sekarang mereka satu grup. Nama grupnya Pandawana. Mereka terkenal dengan gerakannya membersihkan selokan, membersihkan sungai, terakhir membersihkan pantai dari sampah yang luar biasa. Dan mereka menemukan pantai terkotor nomor 2 di Indonesia, ada di Bandar Lampung. Mereka datang ke sana 5 orang, nengok pantai ini. Wah, benar-benar kotornya tadi. Ya. Cuma sanggup nggak 5 orang ini membersihin? Nggak bakal sanggup. Maka mereka minta bantuan ke orang-orang Lampung yang mau bantu, ikut bantu bersihin ini. Mereka menguminya pakai apa? Pakai TikTok. Mereka bikin video di TikTok. Mereka share undangan masyarakat Lampung untuk mau bantu bersihin pantai ini. Mereka kasih videonya ini hari Sabtu. Sementara undangan pembersihannya hari Senin. Cuma 2 hari. Dan mereka minta bantuan 1000 orang Lampung yang peduli. Mereka bikin videonya kayak gini. Kita simak anak-anak ini. Tanpa memberikan hormat, pantai tersebut dan berkotor nomor 2 di Indonesia ada di beberapa kali. Dari 1000 orang Lampung yang dipentas pemerintah yang ada di sini, pada Lampung dari pantai. Lokasinya ada di pantai Jakarta Selatan. Itu tidak tergelapnya akan dilakukan hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kedatangannya. Lagi-lagi kita menemukan kondisi pantai yang sangat tempat ini menjadi korban dari hancurnya kita terhadapi. Kita perlu kolaborasi akan seluruh masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung untuk menanggulangi masalah ini. Kita ada beberapa pengunjung yang ada di sekitar kalian, atau kita yang harus ketemu dengan kalian. Ya, ini undangannya. Mereka upload di TikTok mereka hari Sabtu. Dan mereka minta bantuan berapa orang? 1000 untuk membantu mereka. Lokasinya jelas, jamnya jam 7 pagi hari Senin. Diumumin hari apa tadi? Hari Sabtu. Butuh 1000 orang. Ternyata yang datang berapa orang?
Terima yang ininya, yang inisiatornya ya, yang memulainya. Ya. Mereka minta 1.000 orang. Saya merinding ngelihat komen yang muncul di bawah video ini. Ternyata setelah beberapa orang komen, di bawahnya komentar, kami dari Polairut, Kepolisian Air dan Udara, kami kirimkan sekian puluh pasukan kami. Enggak lama setelah Polairut komen, di bawahnya lagi komen dari TNI, kami kirim pasukan kami sekian ratus orang. Enggak lama komen dari Dinas Pemadam Kebakaran, kami kirim pasukan dan alat kami untuk bantu. Dan akhirnya berapa orang yang datang? Di hari Senin paginya, 3.700 orang yang datang. Ini hujan-hujan, nggak ada yang ninggalin tempat sampai selesai. Masya Allah ya. Dan ini dahsyatnya medsos hari ini untuk menggerakkan orang. Pakai APBN? APBD? Enggak. Tapi semua mengeluarkan yang bisa mereka bantu di sana. Ini video saat hari H-nya, hari Senin. Hari Rebo-nya mereka pamit dari Lampung balik ke Bandung, dan mereka kirim video ini buat masyarakat Lampung yang sudah membantu. Ini bukan hanya tentang Lampung, tapi ini tentang Indonesia. Jadi walaupun suasana hujan, mereka nggak ada yang pindah dari tempat itu sampai selesai tugas ini. Dan 3.300 ton sampah berhasil mereka angkat dari pantai tadi. Tapi ini belum selesai kata mereka. Ya, ini cuma 35% dari yang mereka harapkan. Karena waktunya cuma 1 hari. Ya. Jadi hanya semua pihak yang peduli ikut turun memberikan apa yang bisa mereka bantu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua masyarakat Lampung yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan mendengar di hari kemarin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah yang ikut hadir dan bersedia berkolaborasi dengan seluruh masyarakat yang hadir di acara kemarin. Dan untuk program perubahan partai itu sendiri, untuk mencapai titik sempurna memerlukan waktu dan proses yang lumayan cukup panjang, karena kan partai itu sendiri tidak bisa dibersihkan oleh alat ini. Nah di sini mereka berharap sisanya nanti silakan masyarakat atau pemerintah daerah setempat yang melanjutkan. Mereka sudah memulai dengan memberi contoh seperti ini. Bahwa ternyata bersama kita bisa istilahnya gitu ya. Dan ini satu contoh bagaimana kolaborasi yang digagas oleh anak-anak muda seperti ini. Enak ya, kalau anak-anak muda kita punya inisiatif kayak gitu ya. Tapi ini keren, mereka sekarang punya media yang sangat bagus untuk menggerakkan pemerintah, menggerakkan masyarakat lewat media sosial. TikTok yang tadinya
upload sama joget-joget nggak jelas. Alhamdulillah ada yang model kayak gini, yang menggunakan TikTok untuk bisa menggerakkan masyarakat. Baik, sekarang kembali ke sejarah dakwah Rasulullah tadi waktu beliau hijrah. Dan ternyata ini peta yang dipakai Rasulullah, jalurnya. Yang hijau ini jalur yang normal kalau orang mau berangkat ke Madinah. Tapi karena Rasulullah satunya sebagai dicari-cari, maka beliau pakai jalur yang beda. Ke selatan dulu, Gua Thur, baru kemudian ke barat, ke timur, ke barat, ke timur gitu ya. Zigzag. Sampai Rasulullah aman tiba di Kuba. 2 hari kemudian Rasulullah tiba di Yathrib menjadi Madinah. Ya. Rasulullah berangkat tanggal berapa? Yang tadi di awal tanggal berapa? 4 ya? 4 Rabiul Awal. Sampai di sini tanggal 16 Rabiul Awal. 12 hari perjalanan. Kalau sekarang berapa jam? Ya, pakai kereta cepat cuma 2 jam. Kalau pakai bis 5-6 jam ya. Masya Allah. Zaman itu luar biasa Rasulullah perjuangannya. Nah, begitu sampai beliau di Madinah, ada 3 poin penting yang harus dilakukan. Prioritas. Apa itu? Apa yang prioritas? Yang pertama ini. Apa ini? Bikin Masjid Nabawi. Oh, bukannya bikin mall dulu, bukan bikin stadion dulu misalnya. Kenapa bikin masjid? Ya. Ini karena Rasulullah khawatir orang Madinah sekarang ada 2 golongan besar. Yang satu warga asli, warga pribumi, disebut dengan kaum Ansor. Yang satu lagi warga pendatang, disebut dengan Muhajirin. Jumlahnya sama-sama besar, budayanya beda. Warga pribumi budayanya petani, warga pendatang budayanya pedagang. Ini kalau nggak sering dipertemukan bisa jadi konflik ini. Harus selalu mikir apa tempat yang membuat 2 kelompok besar ini sering ketemu dan apa aktivitasnya. Maka Rasulullah pertama kali bangun adalah Masjid Nabawi. Ya. Kenapa masjid? Karena di masjid orang duduk sama rata. Yang boleh di saf pertama ini siapa? Siapa yang boleh di saf pertama di masjid? Dia datang duluan. Yang datang duluan. Ya. Nah ini. Dan itu membuat sama rata. Lalu aktivitasnya apa yang membuat 2 kaum besar ini jadi sering ketemu? Sholat 5 kali sehari. Alhamdulillah. Muhajirin sama Ansar 5 kali sehari ketemu tempat masjid sama rata. Ya. Efeknya apa? Kalau sering ketemu, ya kalau kata istilah Jawa ada yang artinya gini. Kalau sering ketemu akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Gimana itu? Itin tresno dalaran kulino. Dalaran saka kulino. Apa ya? Itulah yang Rasulullah lakukan. Prioritas untuk menyatukan umat, Rasulullah buat masjid. Jadi pesan penting buat kita begini. Kalau ada orang pakai masjid untuk memecah belah umat, artinya apa tuh? Artinya bertolak belakang dengan yang Rasulullah lakukan. Rasulullah bikin masjid untuk menyatukan umat. Ya. Yang kedua, apa yang Rasulullah lakukan? Karena kaum pendatang ini semuanya orang miskin. Kenapa miskin? Karena hijrah nggak boleh bawa harta. Semuanya miskin. Dan orang miskin ini bisa jadi masalah sosial di kota Madinah. Maka oleh Rasulullah yang kedua beliau lakukan apa ini?
mempersaudarakan semua orang muhajirin yang baru datang, langsung dipasangin dengan saudara barunya, orang Madinah. Rasulullah kasih pesan, kalau kamu ada perlu yang mendesak, lapar misalnya, nggak punya makanan, jangan takut, datangi rumah saudaramu. Itu ada kejadian kan? Orang muhajirin siang hari nggak ketemu makanan, sampai sore nggak ketemu makanan, malamnya kelaparan. Dia ingat, alhamdulillah saya punya satu orang saudara. Datangi rumah saudaranya, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah lewat maghrib nih. Tuh pengen datang, iya. Maaf, saya belum makan dari siang, sampai sore tadi belum ketemu makanan. Ini udah malam nih. Punya makanan nggak di rumah? Ternyata yang tuan rumah punya makanan, tapi cuma satu porsi. Itu jatahnya satu porsi buat kedua suami istri. Kalau kira-kira dibagi 3 sama tamunya, kenyang nggak? Kenyang nggak? Nggak bakal kenyang tamunya. Tapi kalau tamunya dikasih satu porsi utuh, tuan rumahnya nggak makan, tamunya mau makan nggak? Tergantung tamunya. Kalau yang kayak gini mah. Nah inilah si sahabat orang Ansar itu tahu. Jadi kalau tamunya dikasih makan, sementara tuan rumah suami istri nggak makan, pasti tamunya nggak mau makan. Nah, terus gimana caranya? Dibagi 3 nggak mungkin, nanti nggak kenyang tamunya. Sendirian nggak bakal mau makan kalau tuan rumah nggak makan. Allah kasih petunjuk sebelum makanan disodorin, lampu ruang tamunya dimatiin, gelap gulita. Ya, baru disodorin makanan. Yuk kita makan bareng. Ya. Si tamunya duduk makan lahap satu porsi sampai kenyang. Tuan rumah di depannya seolah-olah pura-pura makan. Ya. Sehingga tamunya nggak pakai istilahnya ya, nggak ada rasa pakai dia makan dengan lahap aja. Allah pamit dengan rasa perut sudah kenyang, terima kasih, bersyukur, alhamdulillah. Dan ternyata kejadian ini besoknya diceritain sama malaikat ke Rasulullah. Maka besok paginya Rasulullah langsung datang ke rumah ini, mendoakan keberkahan buat keluarga ini. Masya Allah. Ya. Nah inilah ukhuwah yang kayak gini, persaudaraan yang kayak gini disebut level puncak. Istilahnya apa? Mendahulukan kepentingan saudaranya pada dia sendiri perlu. Istilahnya ihsan. Ya. Dan orang-orang Ansar terkenal di sana. Yang ketiga, karena yang tinggal di Madinah bukan cuma kaum muslimin, tapi juga ada yang non-muslim, orang-orang Yahudi tinggal di pinggiran Madinah, dan mereka juga mengaku warga Madinah. Maka Rasul ikat semuanya dengan yang ketiga, yaitu piagam Madinah. Ya, ada 47 pasal untuk mengikat semua orang yang tinggal di Madinah supaya tanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan Madinah. Alhamdulillah. Ya. Itulah hal yang kedua, yang ketiga yang Rasul lakukan ya. Bangun masjid, mempersaudarakan dan piagam Madinah. Masya Allah. Inilah yang menjadi cikal bakal peradaban masyarakat Islam yang ada di kota Madinah sehingga berkembang sampai kepada Indonesia sampai hari ini. Ya. 3 fondasi ini yang Rasul lakukan. Ya. Jadi tugas besar kita sekarang di sini yang pertama nih, dan yang kedua, ya, sebagai umat Islam kita jaga persaudaraan, kita makmurkan masjid. Alhamdulillah tadi saya dengar ceritanya, nanti programnya habis zuhur ada apa tadi? Wajib. Ada baksos, bakti kesehatan, ya. Di antaranya ada bekam, pasdu sama kubur. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya saya jadi punya ide nih dari sini nih. Mau tawarin ke DKM dekat rumah saya nanti. Karena belum ada yang gabungan sampai tadi ada topungnya, ada pasdunya, ada bekamnya, ya. Oke, mantap ini. Insya Allah jadi pahala buat bapak semua di sini ya. Amin. Kita besar kita di sini.
Jangan sampai masjid udah bagus kayak gini kosong jamaahnya. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai yang sekarang sudah mulai banyak kejadian di Eropa. Itu di beritanya banyak ya di internet ya. Gereja depannya for sale, dijual. Di mana? Tega enggak? Masjid kita depannya tulisan dijual. Tega? Jangan sampai. Ya, nah kita yang tanggung jawab menjaga masjid ini supaya ini terus. Tadi anak-anak kita ini yang nanti akan jadi masa depan dari masjid kita ini ya. Kira-kira 2045 Indonesia emas. Umur berapa kisah? Indonesia emas 2045 umur berapa kita? Kalau masih hidup ya. Nah, siapa yang jadi aktivis masjid di zaman itu? Ini yang jadi aktivis masjid ini yang mau mulai masjid. Ya. Kita dapat cipratan pahalanya aja lah. Udah nyiapin mereka. Ya. Mereka yang akan nyambut Indonesia emas, Indonesia 100 tahun. Mereka yang akan nyambut kita. Semoga husnul khotimah. Amin. Baik. Demikian untuk sesi kita hari ini. Sekali lagi ini amanah besar buat kita memakmurkan masjid, membuat program-program mempersaudarakan, dan juga secara kenegaraan kita jaga baik-baik hukum negara ini. Jangan sampai nilai-nilai asing masuk merusak. Dan tolong hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita titipin di sekolah yang nilai agamanya bagus. Jangan mentang-mentang sekolah internasional pakai bahasa Inggris. Ngeri. Sekolah internasional apalagi yang cabang dari luar negeri. Nah, mereka mengajarkan nilai yang dititipin dari sono di sekolah. Ya. Ini juga warning. Kalau kita ke sekolah internasional, ke toiletnya itu ada 3 tulisan: laki, perempuan, netral. Ada yang gitu netral. Jadi sampai segitunya mereka sedang ngajarin supaya bisa menerima transgender. Nah ini yang lagi didorong-dorong di Indonesia kayak gini. Apa namanya? LGBT itu. Alhamdulillah Indonesia kaum muslimnya kuat. Ya. Ini saya dengar baca komen dari salah satu petinggi gereja di Indonesia. Mereka bersyukur betul tinggal di Indonesia. Gara-gara banyak kaum muslimin dan masih banyak ulama-ulama yang baik di Indonesia, LGBT sejauh ini berada di tangkal. Tapi mereka miris dengan saudara-saudara lagi di Eropa. Para aktivis gerejanya banyak yang liberal. Jadi ketika masuk nilai LGBT, mereka terima. Bahkan mereka gerejanya menyelenggarakan pernikahan sejenis resmi. Ngeri banget kondisinya udah. Nah itu kita jagain dulu anak-anak kita, cari sekolah yang agamanya bagus. Jangan mentang-mentang labelnya internasional sampai kita lupa ada nilai-nilai yang nggak benar diajarkan di sana. Kita jagain betul anak-anak kita ini ya. Insyaallah ini jadi aset dunia akhirat bagi kita semua ya. Baik, alhamdulillah demikian untuk majelis ilmu kita kesempatan baik hari ini. Kita berharap betul tahun baru 1445 Hijriah ini kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi jamaah subuh berapa sol? 4 sol. Targetnya tahun ini berapa sol? 4,5. 4,5. Ya, kalau mau belajar dari masjid apa yang di Jogja itu, Jogokarian, tanahnya mengukurnya pakai jumlah sholat subuh. Ya, jumlah sholat subuh. Mereka mengukur suksesnya DKM berapa banyak itu yang hadir sholat subuh. Kalau sholat subuh kan relatif orang-orang yang apa ya, yang udah menikmati sholat subuhnya itu ya, bangun subuh datang ke masjid lagi sudah menikmati itu.
Hari Semoga ini kita rajin. target makin banyak ya. Apalagi tadi ibu-ibu juga diundang untuk datang per 2 pekan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas kesempatan bisa hadir dalam majelis ini. Semoga menjadi bagian keberkahan. Baju basah kita jemur. Cakep. Udah kering kita angkat. Cakep. Cakep. Semoga yang hadir panjang umur, Amin. banyak rezekinya dan juga sehat. Amin. Ada yang mau balas? Apa dong mestinya? Oke, mandat penutup berangkat ke Jeddah beli baju abaya. Cakep. Udah dulu ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.